Selamat datang. Di video ini saya akan menyelesaikan soal integral parsial. Berikut ini adalah formula integral parsial tuh kayak gini kan. Integral, saya punya fx di sini, kemudian fx, kemudian g aksen x dx itu sama dengan fx gx. Kalian bisa ngapalin rumus ini, formula ini. Dikurangi integral f aksen x atau turunan fx dikalikan dengan gx dx gitu kan. Nah ini formula integral parsial yang bisa diturunkan dari aturan perkalian ya di turunan. Nah sekarang kalau misalkan kita punya, kita misalkan cari soalnya apa gitu ya. Soalnya apa gitu. Misalkan soalnya apakah integral dari x kuadrat pangkat x dx gitu kan. Nah, kalau misalkan tiba-tiba saya dapat soal kayak gini, integral x kuadrat kali x pangkat kali pangkat x dx itu apa gitu kan, kayak bakalan coba apakah ini bisa dilakukan dengan integrasi biasa gitu, integrasi persamaan polinomial, tapi ini kan bukan persamaan polinomial gitu kan, berarti bukan persamaan polinomial. Terus apakah saya perlu melakukannya dengan kebalikan dari aturan rantai gitu. Kalau aturan rantai itu kan seperti ada satu persamaan komposit gitu, di mana itu fungsi dari persamaan lain gitu. Tapi kayaknya enggak juga gitu. Jadi nah itu baru saya bisa melakukan mencari solusi ini gitu dengan menggunakan integral parsial. Jadi yang paling susah itu sebenarnya bukan ngerjain integral parsialnya, tapi yang paling susah itu mengetahui kapan kita harus menggunakan integral parsial gitu, atau menggunakan integral yang cocok gitu tuh apa gitu. Nah, kalau ini tuh kayaknya cocok dengan menggunakan integral parsial gitu kan ya. Nah, sekarang di integral parsial kita tuh kan harus milih, ini kan ada fx sama dengan g aksen x, itu kan kita harus pilih salah satu, apakah x kuadrat ini yang mana gitu, x kuadrat sama pangkat x itu tuh jadi jatuh ke yang mana gitu, apakah di fx atau ke g aksen x gitu. Misalkan g aksen x ini kan harus salah satu dari x kuadrat atau pangkat x, cuman yang mana gitu, karena kita pengen yang jadi hasilnya itu lebih sederhana gitu kan, jadi kita harus bisa kira-kira proyeksiin gitu, nantinya kita bakalan melakukan operasi yang mana. Kayak misalkan kalau kita milih g aksen x itu x kuadrat, nantinya kita di sini kan harus ada berjadi antiderivatif gitu. Antiderivatif x kuadrat itu jadinya kan seperti x pangkat 3, atau itu kan kayaknya jadi lebih kompleks gitu. Kalau misalkan pangkat x antiderivatif pangkat x itu ya pangkat x juga gitu kan. Tapi kalau misalkan ini x-nya diturunin, nggak jadi lebih kompleks kan, tapi jadi lebih sederhana. Nah, makanya kayaknya di sini lebih baik x kuadratnya itu adalah fx-nya gitu. Jadi kita harus milih ini x kuadratnya itu apa, fx atau g aksen x. Nah, sekarang kalau saya pilih fx itu sama dengan x kuadrat, ini jadinya kayak gimana? Ini jadinya fx, ini kan tinggal masukin kan x kuadrat gitu. Kalau misalkan x kuadrat ini adalah fx gitu kan, ini fx di sini adalah x kuadrat, kemudian g aksen x-nya g aksen x gitu, ini sama dengan pangkat x. Nah, anti derivatifnya, anti turunannya apa? Gx itu kan sama dengan pangkat x juga kan. Nah, ini tapi di sini kita diminta gx gitu, berarti di sini dikalikan pangkat x. Sekarang dikurangi integral dari, ini saya pakai kotak kuning ini gini ya. Nah, itu kuning, biru gitu. Nah, sekarang turunan dari fx itu apa? Turunan dari x kuadrat kan berarti 2x. Jadi lebih sederhana kan, 2x itu pangkatnya jadi kurang kan dia.
kemudian dikalikan dengan GX. GX-nya itu apa? E pangkat X. E pangkat X. DX. Nah, kayak gitu. Nah, sekarang selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Kita sekarang di sini ngelihat lagi kan integral 2X E pangkat X dx gitu. Nah, ini kita bisa melakukan integral parsial lagi di bagian yang ini gitu. Jadi kalau misalkan di bagian ini kita melakukan integral parsial lagi, kita bisa lihat dulu ini yang bagian ininya itu adalah fx-nya gitu ya. Misalkan kita bisa jadi taruh di sini 2x, kemudian di sini kita bisa EX-nya itu eh, anti derivatifnya EX itu EX lagi. Kemudian selanjutnya kita bisa kurangkan integral. Di sini kita punya turunan dari 2x. Turunan dari 2x itu apa? 2 kan? Turunan dari 2x. Nah, kemudian antiderivatif dari x itu apa? X lagi kan? Pangkat x. Pangkat x. dx. Nah, terus ini yang depannya ini sama aja dulu. X kuadrat kali x. Pangkat x. Nah, ini kurung gitu kan? Sekarang kita coba dikeluarin ini. Minus 2x pangkat x minus kali minus jadi positif, integral 2-nya kan bisa ke sini kan, 2 x dx. Nah, kalau gede gini kan ini kan kelihatan lebih sederhana gitu kan ininya, integral pangkat x dx itu kan udah kita bisa terperoleh gitu, x lagi kan sebenarnya itu. Nah, ini jadi sama dengan x kuadrat kali pangkat x kurang 2x pangkat x tambah 2 pangkat x. Nah, kan tambah c. Nah, ini dia solusinya gitu. Jadi ini bentuk yang sederhana yang paling sederhana yang bisa kita lihat. Jadi di situ dia tadi kalian bisa pilih uh, mana yang pemilihan itu harus bisa kita pikirkan gitu. Apakah nantinya malah menjadi lebih kompleks atau lebih sederhana gitu, kayak EX ini kalau diturunin kan nggak akan jadi lebih kompleks lagi dari EX kan, jadi ya jadi EX lagi gitu, pangkat X lagi. Nah, mungkin kalian bisa coba juga kayak X pangkat, atau kalau ini kan X pangkat 2 ya, kalian bisa coba X pangkat N gitu, apa X pangkat 10 gitu. Nanti nanti yang bakalan kalian hadapi itu bakalan melakukan seperti ini berulang-ulang kali gitu, beberapa kali gitu. Kalau X pangkat 10 ya berulang-ulang kali, banyak gitu. Jadinya ini panjang banget gitu di persamaan ini. Tapi yang intinya adalah kalau kalian melakukannya secara betul, nanti bagian apa, pangkatnya ini di X ini pangkatnya itu semakin lama semakin kecil gitu kan. Kalau di sini dilihat kan jadi 2x, di sini 2 gitu kan, atau x-nya pangkat 0 gitu kan. Jadi kita bisa tahu kalau misal pangkat ini tuh, pangkat x-nya ini tuh jadi semakin lama semakin kecil. Di video selanjutnya mungkin nanti saya akan coba melakukan beberapa contoh soal lagi, contoh-contoh soal integrasi. Terus di sana kita bisa, kalian bisa lihat saya pakai perangkat yang mana gitu, apakah pakai aturan rantai, apakah pakai integral parsial atau integral biasa kayak integralin polinomial gitu. Nah, sampai ketemu di video selanjutnya. Ya, terima kasih.